밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Yuli Remawati dengan NIM B1B1222087. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, alasan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Perencanaan Pembangunan yang diampuh oleh Bapak dosen Alfa Beriansa, SIP, MIP, yaitu tentang menceritakan desa yang sudah saya survei terlebih dahulu dan sudah saya analisis dengan menggunakan analisis SWOT. Nah, langsung saja saya bercerita tentang asal mula Desa Muara Pijuan, yaitu desa tersebut berdiri jauh sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Desa Muara Pijuan itu yang dihuninya rata-rata berasal dari beberapa dari perantauan yang menetap di tempat tinggal di sini. Dikenali oleh pada zaman itu adalah datuk bernama Ismail dan bersama istrinya serta anak-anaknya dan kaum kerabatnya. Nah, secara tidak langsung sekaligus Datuk Ismail ini sebagai orang yang dituai atau yang disegani mereka itu karena mereka itu mempunyai sifat yang baik, yaitu ramah tamah, sopan, dan santun. Datuk Ismail ini adalah seorang petani sebagai sumber kehidupannya turun-temurun di kampung ini dengan memanfaatkan hasil alam yang tersedia di sekitar lingkungan mereka. Membuka lahan kebun cara tradisional untuk menanam padi, sayur-sayuran, karet, buah-buahan, atau mencari ikan dari sungai-sungai dan berburu binatang yaitu seperti hutan babi atau ayam hutan. Begitu juga warga lainnya. Adapun sabilah keris yang sekalian dikilani dengan setoso. Disetoi adalah kias bagi kita yang artinya kita boleh berundur marah atau kita boleh berunding dalam memecah persoalan yang dihadapi. Maksudnya kalau berat boleh diminta ringan, kalau ringan boleh meminta lepas. Adapun guna perang sebagai kias 10 bagi kita, yaitu duduk samo rendah, tak tegak samo tinggi, samo dirasakan kelat atau manisnya. Namun hukum tetap satu, yang artinya yaitu hukum yang harus ditegakkan dan tidak boleh dipandang bulu. Oleh karenanya, kita dapat sekilas memberikan penilaian bahwa Desa Muara Pijuan dari dahulunya itu sangat bertegang teguh kepada hukum adat dan hukum-hukum agama Islam, dan ditandai bahwa di Desa Muara Pijuan ini memiliki harta kekayaan desa. Nah, setelah banyak orang yang bertempat tinggal di kampung ini berpikir oleh Datuk Ismail untuk memberikan nama kampung tempat tinggal mereka, sehingga pemikiran untuk membuat nama kampung tersebut, maka mereka mengumpulkan orang-orang atau warga-warga masyarakat yang mempunyai wawasan pemikiran di kampung ini untuk memberikan sumbangan pemikiran. Saat mengadakan musyawarah untuk memberi nama yang baik buat nama kampung tempat tinggal mereka, kampung membujur panjang arah ke hulu dan ke hilir Sungai Batanghari, yaitu dengan terbelah menjadi dua oleh Sungai Batanghari dari arah hilir ke hulu atau mudik, dan membentang darat yang luas yang membujur dari arah darat ke selatan dan ke utara. Maka mereka sepakat dan bermusyawarah memberi nama tempat tinggal yang mereka huni, yaitu dinamakan Kampung Muara Pijuan. Berdasarkan asal usulnya, yaitu yang membuat warga Desa Muara Pijuan ini memiliki wilayah sesuai batas-batasnya, yaitu sesuai pepatah adat di desa tersebut. Nah, bulat boleh digorelakan,
pipih boleh dilayangkan. Nah, yang artinya segala sesuatu boleh diputuskan setelah diperoleh kata sepakat dari berbagai pihak yang berunding. Hukum adat warga desa Muara Pijuan terhadap penguasa tanah di wilayahnya. Hal ini selaras dengan hukum agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yaitu berbunyi pada pasal 5, yaitu hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat. Sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum. Nah, dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya sesuai dengan pengindahan unsur-unsur yang beredar pada hukum agama dan tercermin pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang pemerintahan desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang pemerintah daerah, Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi, yaitu Nomor 7 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa. Nah, sejarah singkat desa Muara Pijuan ini, warga menamakan daerah Talang. Talang tersebut diartikan adalah kawasan tempat warga berladang atau bercocok tanam dan berkebun karet. Nah, sebelumnya mereka itu melakukan penanaman terlebih dahulu, yaitu dengan membuka lahan dengan cara tradisional atau menumbang kayu dengan alat baliung, yaitu seperti kapak, parang, dan gergaji, atau benda tajam lainnya. Setelah lahan selesai diimas dan ditumbang selama 3 bulan, nah warga tersebut melakukan pembakaran. Nah, ini pun pada bulan Juli dan Agustus. Oleh karenanya, saat bulan ini adalah musim kemarau. Saat warga melakukan pembakaran itu tidak pernah terjadi kebakaran. Kenapa? Karena sebelumnya membakar lahan warga telah melakukan pembersihan batas-batas dan lahan yang akan dibakar atau lahan yang akan ditumbang. Setelah selesai pembakaran, mereka bergotong royong menanam padi dengan cara ditunggal atau dengan alat terbuat dari kayu atau dinamakan onjar. Lama-kelamaan warga tersebut mulai membuat rumah-rumah kecil di pinggir jalan di sepanjang lintas Jambi ke Muara Bulian. Nah, setelah banyak rumah dibangun, warga mulai ramai. Nah, datang pula lah program pemerintah membangun jalan lintas dari Provinsi Jambi ke Kabupaten Batanghari dengan pengaspalan yang dikerjakan oleh pengusaha dari luar negeri, yaitu dari Korea. Pada tahun 1982 dengan kondisi lalu lintas yang sudah mulai ramai dan warga pun mulai bergerak membangun rumah permanen. Nah, dari desa Muara Pijuan itu adapun wilayah di desa itu terbagi menjadi 3 bagian dusun, yaitu yang pertama Dusun Sukamenanti, Dusun Talang Batu, dan yang terakhir Dusun Suak Menadang. Nah, Dusun Sukamenanti ini dusun yang terletak di bagian awal desa yang dimana wilayah tersebut memiliki kekayaan aliran sungai sebagai Batanghari, Sungai Raman, dan Sungai Pijuan. Aliran anak sungai ini bermuara di Sungai Batanghari. Sebagian masyarakat Dusun Sukamenanti ini beraktivitas di perairan, yaitu seperti petani ikan, kerambah, nelayan, pengrajin perahu, perana, dan sebagainya. Dusun Sukamenanti ini terdapat 3 rukun tetangga, yaitu terdapat RT 1, RT 2, RT 3, serta memiliki 1 unit masjid
dan 2 lokasi pemakaman umum, serta gedung PAUD, dan terakhir balai pertemuan dusun. Nah, yang dusun selanjutnya, dusun kedua, yaitu dusun Talang Batu. Dusun Talang Batu ini terletak di bagian tengah desa yang dimana wilayah tersebut memiliki kekayaan alam, daratan tinggi atau bias disebut dengan bukit. Nah, disebut dengan bukit yaitu Bukit Talang. Tentunya kita tidak asing, bukan? Nah, Bukit Talang ini serta anak sungai Suwak, Kayu Aros, sebagian masyarakat Dusun Talang Batu beraktivitas menjadi petani atau perkebun, peternak, pengrajin, UMKM, dan wira swasta. Dusun Talang Batu terdapat 4 rukun tetangga, yaitu dari RT 4, RT 5, RT 6, serta RT 9. Dusun tersebut memiliki 2 unit masjid, yaitu 1 langgar atau musola, 3 lokasi pemakaman umum, 1 kantor pemerintahan desa, dan 1 madrasah, 1 posyandu, 1 pondok pesantren, dan ada pula sebaliknya. Nah, yang terakhir yaitu Dusun Suwak Medang, yang artinya yaitu Dusun Suwak Medang terletak di bagian akhir desa, yang dimana wilayah tersebut memiliki kekayaan alam daratan rendah serta berhubung dengan Sungai Pijuan. Sebagian masyarakat Dusun Suwak ini beraktivitas menjadi pengrajin batu bara, peternakan, petani, dan wira swasta. Nah, Dusun Suwak Medang terdapat 3 rukun tetangga, yaitu dari RT 7, RT 8, RT 10, serta memiliki 1 unit masjid. 1 unit masjid. Nah, di desa tersebut itu berlokasi di Desa Suwak Medang, yaitu terdapat di area lokasi penilangan minyak dan gas Pertamina, rayon Bajubang, Seti, dan sebagainya. Nah, desa tersebut sudah mempunyai letak geografis, yaitu secara geografis dengan luas desa tersebut 1,520 hektar dan berada pada posisi 1 derajat 20 lintang selatan sampai 1 derajat 40 diantaranya, yaitu 102 kurang lebih 8 bujur timur sampai dengan 102,75 bujur timur dengan batas berikutnya. Adapun wilayah luas di Desa Muarapijuan yaitu sekitar 1,52 hektar, yaitu berbagai dengan pekarangan, perkebunan dengan persawahan yang dimiliki oleh warga desa tersebut. Sekian, terima kasih. Itulah cerita dari Desa Muarapijuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.